tema kita yang 3 itu ke SKKNI yang baru ini, kita kayaknya perlu perjalanan. Itu yang pertama. Ya. Jadi tema kita kan ada 3. Yang pertama adalah kemudian PJTIKH, penanggung jawab teknis instalasi karantina hewan, kemudian dokter hewan, dan dokter hewan praktisi hewan percobaan. Jadi 3 itu perangkat asesmennya harus kita ubah. Ya. Kemudian juga penyusunan skema lainnya, ini juga kita harus mengikuti dengan SKKNI yang baru. Itu yang coba kemarin saya coba lihat. Terus kemudian juga di WA kita pernah diskusikan ya, kira-kira skema apa saja yang akan kita garap untuk tahun 2020 ini. Yang pertama antara lain kemarin PJTOH ya, penanggung jawab dan isu hewan, dan yang kita masih diskusikan masalah itu mereka yang Pak Wahyu ya, yang apa istilahnya mengenai pemotongan halal ya. Terus kemudian juga mungkin ada yang perlu kita tindak lanjuti mengenai TR, PKB. Nah, nanti kita rembuk apa saja yang harus kita produk ya, kita terbit untuk tahun 2020. Kemudian dari hasil 2 minggu kemarin itu dengan Dr. Ratne. Ya. Maaf saya salah sedikit. Ya. Nanti kalau bisa ada notulennya ya. Mungkin siapa yang bisa membantu membuat notulen? Silakan. Ada Dok Ambar bisa dibuatkan notulennya ya. Silakan Dok. Lanjut. Ya. Terus kelengkapan organisasi ya, kelengkapan organisasi ini masih perlu kita lengkapi kan fakta integritas dan CV masing-masing mengurus. Ya, nanti kita siapkan format integritas. Jadi kelihatannya punya ini formatnya ya untuk fakta integritas. Kemudian di struktur di sana memang kelihatan komite ini tidak berpihak. Ya, ketidakberpihakan. Satu lagi komite skema ya. Nah, itu kayaknya perlu kita bentuk juga di situ ya untuk kelengkapan organisasi. Kalau untuk yang ketidakberpihakan yang kemarin itu timnya adalah Dokter Azhar ya, satu Dokter Ipung ya, satu lagi saya sendiri, ada 3 orang ya, Dokter Ratne ya. Ya betul Dok. Dan saya dan satu lagi itu Dokter Ipung, panggilannya Ipung ya, nah Joko Pamungkas ya, Dokter Joko Pamungkas. Nah untuk yang ini karena berubah ya, jadi nanti coba kita rembuk. Kalau saya usulkan, kalau yang dari karantina mungkin Pak Kapus ya, Dr. Agus Sunanto itu bisa rekrut untuk menjadi komite ketidakberpihakan. Nah nanti cari lagi yang lain siapa begitu. Itu untuk komite ketidakberpihakan. Nah untuk komite skema itu nanti ya, sama-sama nanti kita rembuk. Terus selain itu kita juga perlu menyusun rencana kerja seperti yang marketing manajer ya, manajer dan jajarannya coba membuat rencana kerja yang akan dikerjakan. Nah, nanti kita rembuk bersama. Mungkin itu dari saya sementara ya, mungkin ada tambahan dari
Tony. Tony, enggak ada ya. Lalu, nah kalau begitu saya minta mungkin Dokter Akti dulu ya menyampaikan apa yang perlu kita kerjakan dalam waktu dekat. Ya. Nah, persilakan Dokter Akti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi benar kata Dok Mulyanto, kita perlu menyusun komite skema yang komite ketidakberpihakan ini adalah keseluruhan dari LSP. Kalau yang dulu itu anggotanya adalah Dr. Mulyanto, Dr. Joko Pamungkas, dan Dr. Asa. Yang sekarang bisa dirembukan kembali. Terus yang selanjutnya mungkin yang perlu diperbaiki adalah pertama itu panduan mutu. Panduan mutu kenapa diperbaiki? Karena di dalam panduan mutu itu ada susunan pengurus. Nah, susunan pengurus ini saya rasa harus harus dimasukkan ke dalam panduan. Saya buka panduan mutunya sebentar ya, Dok. Ini kelihatan ya? Ini panduan mutunya kita. Ini adalah revisi yang pertama. Ini dia, ini panduan mutu kita yang pertama yang sudah pernah direvisi juga. Ini ada revisi pertama, edisi pertama, revisi kedua. Revisinya itu dulu ada struktur organisasi karena ada perubahan personil. Yang keduanya itu ada sumber daya lain yang ditambahkan untuk menjelaskan persyaratan. Nah, nanti kalau misalnya ada perubahan lagi, kita tambahkan di sini revisi berapa, halaman berapa gitu. Ini contohnya yang direvisi itu nanti kan nanti yang harus direvisi berarti yang bagian bagaimana ya? Bagian personil. Bagian personil itu mana ya? Struktur organisasi. Di sini kan ada perubahan struktur organisasi yang baru. Berarti nanti halaman 51, 52 akan ada perubahan. Sedangkan untuk yang lainnya, saya rasa tidak perlu ada perubahan karena masih sesuai dengan yang baru. Terus yang lainnya, setelah panduan mutu dirubah, ada juga yang harus kita rubah yaitu SOP. Ada beberapa SOP yang harus dirubah. Yang tadi kan Dr. Mulyanto menyampaikan bahwa berdasarkan SKKNI yang berapa? 138 ya. Itu SOP yang kemarin sudah kita sesuaikan. Hanya karena ada perangkat asesmen yang baru yang tahun 2020, maka akan ada juga SOP yang diperbaiki.
Jadi misalnya yang tadinya PAAP, misalnya di dalam SOP pelaksanaan ujian misalnya kan ada PAAP. Jadi itu akan diubah menjadi MAPA misalnya. Jadi saya rasa ada minimal satu SOP yang akan dirubah. Nah, SOP yang akan dirubah ini saya sudah masukkan ke dalam, maksudnya semua SOP yang lama dan yang ada perubahan revisi baru sama nanti yang nantinya akan direvisi, saya masukkan di Google Drive. Tapi saya baru mengundang Dr. Agus dengan Dr. Wikrama. Mungkin nanti sambil diperiksa dengan formulir yang baru yang 2020 disesuaikan dengan SOP yang ada. Nanti mungkin Dok Wikrama dan Dok Agus bisa memimpin kita bersama-sama untuk memperbaikinya. Yang sementara itu dulu. Saya stop share dulu. Itu maksud saya itu yang pertama kali harus diperbaiki. Jadi ada SOP mutu, yang kedua SOP yang disesuaikan dengan formulir yang baru. Terus formulir yang baru itu karena perangkat asesmen, maka berarti ketiga-tiganya skema kita harus disesuaikan dengan perangkat asesmen yang baru. Itu Dok, terima kasih. Silakan Dok Mul. Dok Sony, silakan. Baik, terima kasih karena saya lihat Dok Mul belum prepare. Saya setuju tadi kita ada beberapa hal yang memang harus dibenahi di awal ya Dok ya. Tadi persyaratan-persyaratan yang disampaikan oleh Dr. Ratni sesuai dengan persyaratan yang terbaru dan terkini, karena memang demikianlah sebagaimana organisasi yang lain bahwa perbaikan berkelanjutan itu selalu ada. Maka mungkin tidak heran ada skema tahun 2018, 2019, bahkan ini skema terbaru 2020. Untuk yang ini Dok, untuk yang skema 2020, nanti kapan kita bisa melakukan Zoom bareng-bareng dari apa yang saya peroleh di LSP Pertanian sebelumnya, saya share itu, terus kemudian nanti kita sebagai bekal kita untuk ini Dok, sebagai bekal untuk kita menyempurnakan perangkat yang kita mulai, yang kita miliki Dok. Saat ini kita punya juru sumber halal, dokter hewan karantina, dan satu lagi ya Dok. Hewan laboratorium. Monggo, kita masih ada memberikan ruang untuk skema-skema yang lain atau uji kompetensi yang lain. Nanti kita sesuaikan dengan bidang kita masing-masing. Untuk awal yang kita sudah punya, kita sempurnakan dulu dengan format 2020. Dalam hal ini saya siap, tadi Dr. Wikrama juga sudah ke rumah, gitu nanti kita bareng-bareng kita sesuaikan. Tidak banyak, tetapi kita ikutin aja lah rule yang berlaku gitu. Akan menjadi tidak elok kalau kita misalnya di 2020 ini menyelenggarakan uji kompetensi, semisal juru sembelih halal, tapi kita belum sesuai dengan format 2020. Kira-kira begitu ya Dok ya. Sementara dari saya itu dulu Dok, anyhow nanti apapun saya siap support dan siap bantu. Demikian Dr. Mul. Dr. Ratna mungkin ada mau menambahkan, silakan. Ya, nanti kita maksudnya dicarikan waktu untuk kita bisa bersama-sama menyusunnya. Mungkin dengan Dok Surya Agus juga, karena kan bagian mutu. Baik Dok. Siap. Rasan-rasan. Ini Pak Ketua ngajakin ketemu di Jakarta di pekan depan.
Nah, kebetulan saja juga kebetulan pekan depan ini masih padat saya harus ke Jawa Timur sebangsa 3 hari, kemudian di Jawa Tengah mungkin ada sebangsa 3 hari juga untuk satu pekerjaan yang lain. Mungkin di minggu depannya lah nanti kita tentatif kita jadwalkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua mungkin bersama-sama nanti kita membuat tim kecil dulu di Jakarta untuk menyusun langkah apa yang kita lakukan dalam waktu dekat ini. Tadi Dr. Wikrama juga rasan-rasan, yuk kita iseng-iseng buat yang kemarin sudah lulus uji kompetensi sebagai asesor. Ayo coba iseng-iseng nyusun semacam perangkat assessment masing-masing sesuai dengan bidang masing-masing. Terus nanti kita ujikan bersama-sama, seolah-olah kita verifikasi bersama-sama. Mungkin dengan orang yang sebidang ada satu pertanyaan, jawabnya 5 orang yang sudah berkompetensi di dalam pertanyaan perangkat itu harus sama ya dok ya. Jangan satu orang menjawab A, B, C, dan seterusnya. Berarti artinya pertanyaannya belum terverifikasi. Kira-kira begitu. Ini pengalaman saya di beberapa tempat di TUK seperti itu. Tapi it's okay. Mungkin Dokter Ani pernah ngalamin sendiri ya waktu di Kupang menggantikan posisi saya waktu itu ya dok ya. Bisa sulapan nih Dokter Ani, ada muncul. Ye, gitu ya dokter. Ye, kembali ke Dokter Mul. Monggo, terima kasih. Sebelum ke Dokter Mul, saya tak ke Dokter Ratni dulu ya, Mas Soni. Siap. Baik, terima kasih Dokter Soni. Dokter Ratni, seperti yang tadi ditayangkan, disampaikan mengenai ada perubahan yang di mutu tadi, jaminan mutu. Kalau bisa, tolong di-share dulu panduannya itu tadi atau SK-nya itu tadi, supaya saya bisa mempelajari awal sampai akhir. Iya. Kalau bisa dari mulai perubahan pertama, kedua, dan ketiga, dan rencana yang akan ketiga ya. Nah, dengan sudah klaim di draft. Sudah dianu ya. Google Drive ya. Mungkin dokter sudah saya share tadi. Kapan yang nge-share-nya ya, Dokter? Barusan, Dok. Barusan. Oh, barusan ya. Tak lihat ya. Iya. Karena itu kan perlu sekali saya pelajari dulu itu ya. Supaya saya share panduan mutu sama SOP yang sebelumnya dan SOP yang disalmi untuk relisensi. Oke. Terima kasih, Dokter Ratni. Nanti di ini dulu, nanti kita bisa diskusikan lagi. Ya, betul. Silakan Dokter Soni. Baik dok. Ini mau apa lagi dok? Mau nampilin sedikit tadi soal yang bedanya yang 2020 dengan sebelumnya. Dokter Rani sudah dapat belum Dokter Rani? Sudah ya dok ya? Dokter Soni, sudah lihat. saya ada usul dulu. Tapi saya belum download. Dokter Soni. Iya dok Agus gimana dok? Ya begini, kalau bisa itu nanti di dalam setiap pertemuan seperti ini sebaiknya itu ditayangkan tema-tema yang misalnya Dok Mul kan mau tadi udah menyampaikan beberapa poin yang akan digarap. Itu kalau itu ditayangkan itu diketik dan di PPT atau di Word itu, kita kan bisa melihat, oh ini poin-poinnya yang harus digarap setiap langkah yang akan kita kerjakan. Nah, kalau tadi kan secara penyampaian saja ya, kalau penyampaian itu kadang-kadang sering lupa, tapi kalau ditayangkan dan itu di-share ke anggota program setiap kerjanya itu tadi, setiap diskusi itu akan enak, Dr. Soni. Jadi usulannya adalah dalam hal tertulis. Setiap rapat itu siap dok. Tayangan. Terima kasih Dr. Soni. Ya, mungkin kan temuan perdana ya dok. Ya, okay. Dengan agenda kita saling kenalan, kemudian menyampaikan secara umum gitu apa yang harus kita menjadi rencana kita ke depan. Tadi sudah disampaikan oleh Dr. Mul gitu. Nanti untuk resumenya Dr. Ambar bisa dibantu untuk menampilkannya di WA.
Kemudian untuk ke depan, apa yang mau akan kita bahas itu kita sampaikan dulu. Jadi materi PowerPoint pun kita sampaikan dulu di WA, sehingga kita semua sempat mempelajari. Sehingga pada saatnya kita pembahasan, kita sudah ada bekal lah. Kira-kira gitu ya dok ya, dok Agus. Betul, Jadi untuk ke depan kita insya Allah lebih baik lah. Temanya sudah kita tentukan. Namun untuk yang pertama kali ini kita masih serba canggung ya, kita belum prepare dan sebagainya. Meskipun apa yang misalnya mau saya sampaikan pun sudah saya siapkan. Artinya begitu dok. Tapi kini kan kita juga baru kenalan dulu lah, kira-kira begitu. Ini dari semua elemen. Terima kasih. Salut untuk Dokter Agus. Insya Allah sarannya kami akan laksanakan. Itu. Untuk kali ini nanti peran Dokter Ambar ya dok, untuk bisa menotulen dan notulen nanti kita harapkan untuk di-share di WA. Oke, terima kasih. Monggo. Siap. Dok Mul. Dok Mul masih mute, Dok Mul itu apa? Speakernya masih mute. Monggo. Ya. Dok Sony, tadi kalau nggak salah, Dok Sony mau menampilkan sesuatu ya mengenai perbedaan yang 2018 dengan yang 2020. Kalau memang demikian, silakan Dok Sony. Yang mau ditampilkan, silakan. Lalu. Nggih. Sebenarnya mau saya share dulu ke grup, tapi nggak apa-apa kalau mau ini ditampilkan di sini ya dok ya. Ya, tampilkan aja. Oke, mau izin sebentar. Ya, ini merupakan penyampaian dari Pak Bambang Gatut yang master asesornya LSP Pertanian yang disampaikan pada tanggal 4 Mei bulan yang lalu. Beliau menyatakan bahwa ada beberapa tugas dan keanggotaan BNSP sesuai dengan PP tanggal nomor 23 tahun 2004 dan seterusnya. Kemudian ada 25 anggota BNSP gitu. PP tahun nomor 10 tahun 2018 bahwa pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi kompetensi kerja. Isinya ya, pelaksanaan dan pengembangan sistem sertifikasi pendidikan dan seterusnya. Kita teruskan saja. Ini yang tadi disampaikan ya, SKKNI nomor 161 tahun 2015. Ini SKKN pertama tentang asesor ya. Ada merencanakan dan mengorganisasikan asesmen, mengembangkan perangkat asesmen dan mengakses kompetensi. Sementara yang SKKNI barunya adalah merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Jadi ini ya, menjadi satu paket. Kemudian melaksanakan asesmen dan memberikan kontribusi dan validasi dalam asesmen. Itu merencanakan dan mengorganisasikan, kemudian mengembangkan perangkat itu menjadi satu. Kemudian melakukan asesmen atau mengakses kompetensi, dan yang terakhir ini ada baru yang itu memberikan kontribusi dalam validasi asesmen. Itu di awal begitu, kira-kira ya. Ini jadi kita sebut MAPA ya, yang terbaru ini. Itu terdiri dari menentukan pendekatan asesmen, mempersiapkan rencana asesmen, mengidentifikasi, modifikasi dan kontekstualitas, dan mengembangkan materi memuka ya, materi uji kompetensi atau asesmen. Kemudian melaksanakan asesmen dari 3 hal tadi, menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen, mengumpulkan bukti yang berkualitas, mendukung asesi, membuat keputusan asesmen, merekam dan melaporkan keputusan asesmen, dan meninjau proses asesmen. Dan yang terakhir, memberikan kontribusi dalam validasi asesmen, atau kontribusi dalam hasil validasi, dan memberikan kontribusi dalam hasil validasi. Ya.
Duanya sama. Ya, dalam hasilnya duanya sama ini. Ini kira-kira dari situ dulu ada yang mau disampaikan, Dok sekalian? Dok, karena mungkin ada tanggapan dulu. Kalau tidak kita lanjutkan ya. Ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi kompeten diartikan kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh seseorang, ini hanya merefresh saja yang baru saja lulus dan mungkin Dr. Ratni yang mungkin sudah pernah RCC beberapa kali, adalah untuk melakukan suatu pekerjaan yang didasari oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan unjuk kerja yang ditetapkan. Ini masih hal-hal yang lama, skill, attitude, dan knowledge di tempat kerja yang diarahkan ke kompetensi yang terdiri dari task skill, mungkin masih ingat, kemudian task management skill, kemudian CMS atau contingency management skill, dan job role environment skill, dan yang terakhir adalah transfer skill. Ini masih ingat ya, Dok? Apa perlu diulang nggak nih? Oh, masih ingat, Dok. Saya masih ingat itu. Masih ingat. Lanjut aja. Yang ini sudah ya, Dok. Yang ini sudah ya, masih ingat ya? Iya. Oke, masih, Dok. Lanjut ke Nah, nanti kita share di anu ya. Kita share di WA ya habis ini. Ya, di WA ya. Jadi jenis-jenis yang baru ini adalah SKKNI ini standar kompetensi SKKNI, standar internasional sekarang masuk ya, dan standar khusus. Kalau di 2015 belum masuk ini. Kemudian format standar kompetensi, ada kode unit, judul unit, deskripsi unit, elemen kompetensi, kemudian KUK-nya. Ini apa? Standar yang di SKKNI ya. Skema, kemasan paket, dan jenis skema. KKNI atau kualifikasi okupasi atau paket kompetensi atau klaster. Ini yang dimiliki saat ini masih bermacam-macam ya, Dok ya. Apakah Dr. Ratni kayaknya nih? Apakah sudah ini ya, Dok? Yang untuk Dr. Ratni, apakah kemarin untuk KKNI-nya yang dimasuk Keswan sudah semakin banyak, Dok? Waktu kita kumpul beberapa kali tuh, Dok. Saya kebetulan nggak ikut. Banyak. Yang masuk ke Keswan apa saja, Dok? Mungkin bisa dibantu? Banyak banget, Dok. Hampir 300. Wah, masuk 300. Ya, kita sebagai LSP Keswan paling nggak nanti kita nambah lah, Dok. Pelan-pelan ya, Dok. Dokter sekalian, masih ingat bedanya KKNI dan SKKNI, Dok? Kemarin sudah saya sampaikan kayaknya. Ya, moga-moga masih ingat lah. Ya, ini kayaknya ini masih standar gitu prosesnya, mengumpulkan bukti, membandingkan bukti, kemudian membuat keputusan. Ini harus 3M ya, mengumpulkan, membandingkan, dan membuat keputusan. Kemudian berikutnya prinsip assessment, valid, reliable, kemudian fleksibel, dan fair. Ini critical control point-nya, kompetensi dan kompeten dan belum kompeten, dan seterusnya. Ini kayaknya masih ingat semuanya ini mestinya. Ini masih yang lama. Iya. Berikutnya adalah kebijakan sistem kompetensi yang versi 2019. Pertama ada berkas pemohon, kemudian verifikasi berdasarkan APL 01, kemudian diterima sebagai peserta sertifikasi APL 02, kemudian APL 01 dikonsultasi pra-assessment, nanti menentukan kapan dan waktu biasanya. Kemudian berikutnya ada MAPA, ada AK01 dan seterusnya. Nanti kita lihat pada checklistnya, Dok. Nah, MAPA 01 harus wajib telusur dan seterusnya. Ada checklist demonstrasi, kemudian pertanyaan, dan seterusnya. Oke, saya rasa begitu dulu sebentar. Kita lihat ada sedikit perbedaan dengan yang sebelumnya ya, Dok ya. Mungkin ada
juga kalau nggak salah. Oke. Sebentar dok. Saya share yang checklist kayaknya dok ya. Itu mungkin apa dengan BAAP-nya beda BAAP jadi maka Dari kok agak sulit ini. Saya share. Ini dok, checklist kita melihatnya yang secara keseluruhan itu ada 3 tahap dok. Ada pelaksanaan assessment dari mulai awal, ada keputusan sama laporan meninjau assessment, kemudian validasi. Ini sedikit berbeda dengan tahun sebelumnya ya dok. Dok Ratni? ya dok beberapa formulir berbeda. Ya. Dokter sudah dapat yang versi 2020 dok. Dok Ratni. Yang ini sudah ya? Ya, ini sudah ada perbedaan. Tadi kita udah periksa dengan Dokter Wikrama. Di ini ya, ada yang disederhanakan, ini ada yang masuk ke atas, ada juga yang masuk di bagian bawah. Jadi ini aja juga nanti akan kita share di grup supaya ini ya, supaya bisa melihat bedanya. Kira-kira demikian ya dok? Ya, betul. Karena ada kan yang paling jelas itu bedanya PAOP dengan MAPA. Terus ada satu lagi ada AC dengan AI ya. AI apa itu tadi? Terus PV juga beda. Baik, kalau gitu dok, nanti Dok Mul, nanti mohon izin ini dari mulai checklist ini dengan model format terbarunya saya share di grup ya. Oke, terima kasih. Ini yang bedanya di sini. Kemudian sepintas saja nanti kita pelajari lagi, kita dalamin di waktu yang lain. Cukup Dokter Sony? Ya. Masih ada yang dibayangkan? Oh, share dulu, biar teman-teman dokter hewan yang lain mempelajari. Kita agendakan untuk yang ini ya dok ya. Berkenan demikian? Baik. Ya. Ya. Oke. Ini dok, maaf dok, mungkin bisa mengirimkan alamat email yang Gmail supaya bisa diundang di Google Drive. Jadi nanti kalau ada perubahan dan segala macam tetap tersimpan di Google Drive, tapi kita merubah juga. Nanti kerjanya juga mungkin dibantu dong, karena bisa dengan Putus-putus ya dok Ratni. nah, itu aja jelas. Ya, kayak gini apa namanya supaya kalau bisa semua mengumpulkan email yang Gmail. Jadi nanti kita undang ke Google Drive, jadi semua bisa mengakses. Dan kalaupun kita nanti memperbaiki, itu bisa diperbaiki lewat Google Dokumen. Jadi tersimpan di situ, nggak kemana-mana gitu dok. Dan bisa bareng-bareng kerjanya gitu dok. Oke. Karena itu saya baru mengundangnya Dok Agus sama Dok Wikrama. Oke. Nanti yang materinya Pak Sony juga bisa kita masukin ke dalam Google Drive tersebut.
Ya. Oke. Baik. Gimana? Siap dok. Ya, usul Dokter Ratni dok. Terima kasih. Tadi soft copy sudah ada di Dokter Wikrama. Silakan Dokter Wikrama nanti pindahkan ke Google Drive ya. Itu nanti kita bersama-sama kayak dulu waktu kita bikin susun skema, nanti bisa dikoreksi bersama-sama, diundang di dikoreksi waktu di Google ya, kira-kira begitu. Oke dok. Oke. Monggo Dokter Mul, mungkin ada arahan lain lagi, silakan. Baik, terima kasih Dok Sony, Dok Ratni ya. Mungkin nanti kita tindak lanjuti diskusi kita lewat Google Drive gitu ya Dok ya. Untuk yang perbedaan-perbedaan atau perubahan-perubahan tadi itu, ya kita akan lebih perdalam di sana. Baik, untuk selanjutnya mungkin ada dari yang lain memberikan masukan. Silakan monggo. Dokter Wikrama mungkin. Ya dok, makasih dok. Jadi ini perbedaannya bisa kita lihat dari checklist nggih. Kira-kira saya share dulu di grup WA nggih. Jadi akan kelihatan ini ada 2 halaman yang saya kirim. Jadi perbedaan yang kita ikuti bersama Pak Mul pada saat Askom dulu nggih. Asesor kompetensi. Nggih. Ini kelihatan, nanti saya kirim WA. Siap. Jadi prinsipnya sebetulnya hanya perubahan posisi dok. Dari posisi yang mungkin secara prinsip kan ada 3 bagian nggih. Jadi yang paling pertama sebelum maksudmen itu satu level 2 sama dan ada persetujuan asesmen, lalu ada perangkat asesmen, kemudian ada keputusan, kemudian laporan dan validasi. Ini yang lama dok, yang kita ikuti. Nah, ada yang saya perhatikan di yang 2020 ini sebetulnya lebih runtut dok. Jadi dari atas ke bawah itu kira-kira sejalan dengan apa yang kita laksanakan dok. Nah, sebagai contoh adalah formulir banding dok. Kalau dulu kan di keputusan dok, sekarang formulir banding itu naik dok. Jadi memang seharusnya begitu. Jadi peserta dikasih mau banding apa enggak kalau nanti ada pernyataan kompeten dan belum kompeten. Jadi sebisa mungkin mereka sudah dikasih pilihan ini gitu. Yang dulu bang itu terakhir saja gitu dok. Kira-kira perubahannya di situ. Kemudian yang lainnya hanya perubahan istilah saja dok. Kalau dari dulu FRMA sekarang di FRIA seperti itu dok. Lalu juga seterusnya seperti itu, terutama untuk yang materi uji kompetensi. Cuman memang ada yang satu yang berbeda dok, saya lihat adalah pada checklist meninjau materi uji kompetensi dok. Di yang kita ikuti ini nggak ada dok. Jadi di halaman 2 itu ada di poin 19 dok. Sudah diterima nggih di WA nggih filenya? Iya. Jadi yang baru adalah di poin 19 saya kira dok. Kalau yang di 2019 yang kita ikuti itu nggak ada dok. Jadi sekarang checklist meninjau materi kompetensi. Kalau dulu kan kita meninjau proses gitu. Nah ini ada lagi meninjau materi dok. Gitu dok kira-kira. Oke, secara umum kira-kira begitu dok. Makasih dok. Oke, jadi perubahan itu sebetulnya nggak terlalu jauh gitu ya. Yang signifikan tadi kalau tambahan nomor 19. Tapi secara teknis ada dok. Nah kalau kita lihat di mapa gitu ya, ada struktur yang berubah-ubah. Artinya yang tadinya di atas jadi ke bawah. Lalu istilah asesi dok itu berubah jadi kandidat dok. Seperti itu dok.
nanti kita bahas di bagian selanjutnya, Dok, di MAPA 1, MAPA 2 dan seterusnya. Ada sedikit yang berubah, Dok. Kayak misalnya dulu kita kan terbiasa checklist ya, Dok. Di 2020 ini adalah lebih banyak ke dicoret, Dok. Jadi pilihan itu tidak checklist tapi mencoret, Dok. Nggih. Ada lagi Dok Wikrama? Dok Wikrama. Itu dulu ya. Nggih. Yang checklist peninjau materi kan ada sebelum di validasi itu di 423. Itu kan checklist meninjau materi uji kompetensi hampir sama ya sebetulnya. Cuman kelengkapan yang 23 sama yang lama kan ya, Dok. sama loh itu. Oke, Dok, sama, Dok. Oke, ketemu ya. Oke. Oke, sip. Berarti prinsipnya sama, Dok. Prinsipnya sama, cuma beda penempatannya aja. Oke, kira-kira gitu, Dok. Tadi kok saya cari nggak ketemu, ternyata ketemu. Sip. Memang enaknya dibahas bareng-bareng, Dok. Iya. Baik, nanti kita bahas bareng-bareng. Kita jadwalkan ya. Kita jadwalkan perubahan-perubahannya apa ya. Mungkin dalam waktu dekat pertemuan selanjutnya kita sudah langsung membahas ini ya, supaya kita. Iya, Dok, sebaiknya gitu, Dok. Ya, nanti kita jadwalkan pertemuan selanjutnya akan membahas yang mana begitu. Baik, Dok Wikrama, jadi penjelasan Dok Wikrama tadi, dan itu menjadi kayaknya lebih praktis, realistis gitu ya, dibandingkan lebih berurut, Dok, lebih enak yang baru. Ada tambahan dulu? Ya cukup, Dok, saya sudah cukup. Baik, baik, dari Bapak Ibu sekalian ada yang akan disampaikan? Cukup, Dok. Untuk saya belum ada, kedua. Karena ya untuk saya masih belum ada, karena apa? Saya masih belum mencermati yang saya bilang itu tadi. Kalau sudah ada itu baru saya bisa bermasukan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, jadi seperti tadi yang disampaikan Dr. Suni, bahwa pertemuan kali ini ya, ibaratnya kita mengenal dulu ya, saling mengenal dulu, karena kita juga masih canggung ya, begitu ya. Ya, jadi, nah itu dari SK itu kan sudah terlihat ya, dengan tugas-tugasnya apa saja. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya kita akan lebih lebih fokus ya, lebih fokus ke masing-masing bidangnya ya. Jadi di sana tadi sudah sampaikan Dr. Agus, dan caranya nanti bicara mengenai mutu ya. Ya. Ada penyusunan perubahan-perubahan di SOP-nya, kemudian juga perubahan mungkin ada pedoman ya. Nah, terus kemudian begitu juga di standarisasi mungkin ya. Standarisasi itu juga perlu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan tadi. Ya, jadi pertemuan selanjutnya kita masing-masing nanti sudah membuat rencana kerja ya. Rencana kerja dibuat mungkin dari grup masing-masing begitu. Jadi kita primerkan, kita bahas seperti ini, seperti sekarang. Gimana kalau kira-kira seperti itu ya? Untuk selanjutnya. Mungkin tidak apa-apa. Ya, halo. Halo, Ketua. Ada Pak Mas Wahyu itu mau masuk. Ya, terima kasih Pak Ketua. Ini kami di Humas Marketing ini masih kesulitan untuk sosialisasi karena kita kan belum punya brosur. Brosur itu akan dicetak kan nanti di dalamnya adanya skema SKKN kita yang kita miliki. Nah kan kita sekarang ada yang definitif berapa. Kemudian yang kedua, tarif. Kita juga belum punya skema tarif berapa biaya untuk
kita ketika mengadakan kegiatan-kegiatan ini, termasuk untuk TUK-nya. Nah ini tapi kan saya sudah mulai sosialisasi, dan yang paling memungkinkan saat ini yang tanda kutip laku di pasaran itu kan cuma penyembelian. Nah ini saya sudah punya ada tiga pasar yang sudah saya garap di Sulawesi Selatan saja, yaitu DPW Juleha itu sekitar 20-30-an orang sudah siap. Kemudian Halal Center Unhas. Sebetulnya Halal Center Unhas itu kan yang sudah siap menjadi LPH itu menghendaki ada tiga SKKNI yang perlu yaitu satu penyelia, auditor, dan Juleha. Yang memungkinkan kita cuma Juleha. Kemudian yang ketiga adalah APWIN, Asosiasi Rumah Potong Hewan Unggas Sulawesi Selatan. Ini juga sangat berminat. Karena kebetulan di sini saat ini wagubnya itu cukup getol untuk sertifikasi halal. Jadi mau tidak mau pengusaha rumah makan maupun restoran atau catering sekarang mengejar sertifikasi. Jadi kan mulai dari dulunya itu RPH sama RPA itu kan perlu adanya halal. Jadi itu aja. Jadi saya berharap kalau bisa ini masalah skema atau kita yang ada saja dulu berapa yang memungkinkan. Kalau kita menunggu nanti penyusunan SKKNI kita mungkin terlalu lama. Nah sekarang yang sudah bisa kita jalankan apa saja dulu. Dan juga masalah tarif ini juga perlu segera ada ketentuan karena saya tanya ini ada juru sembelih halal begini dia selalu tanya berapa biayanya. Nah ini kita yang tidak bisa menjawab. Nah ini sekedar masukan saja dari saya untuk itu menjadi pertimbangan teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih Dr. Wahyu. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman ya mengenai Juleha ini yang dituturkan oleh Dr. Wahyu tadi, bahwa kita kalau nunggu SKKNI yang baru ini mungkin terlalu lama begitu ya Dr. Wahyu ya. Jadi apakah bisa skema yang ada Juleha yang sekarang ini kita sudah langsung publikasi dengan lengkap ya, di sana ada tarif, terus kemudian apa dan lain-lain, ada brosurnya begitu, sehingga di bagian pemasaran ini sudah bisa langsung bergerak. Tetapi kalau nggak salah tangkap saya menggunakan skema yang lama, begitulah kira-kira. Begitu Dr. Wahyu ya, kira-kira ya. Menambahkan ya gini. Kita ada 3 yang sudah diakreditasi oleh BNSP. Jadi 3 skema ini tidak boleh kita lakukan. Sedangkan yang mau kita perbaharui itu hanya perangkat asesmennya, bukan skemanya. Dan yang lainnya itu, yang lain yang kita rencanakan untuk menambahkannya yang akan disusun baru itu. Sedangkan untuk biaya, kalau dulu di skema yang lama itu, kalau tidak salah biaya itu 2,5 juta, tapi juga dikondisikan dengan kerjasama. Misalnya kita kerjasama dengan Halal Center itu biayanya 1,5 juta karena untuk konsumsinya, untuk nginapnya peserta, untuk perlengkapan ujian, untuk TUK itu diatur semua oleh Halal Center IPB. Sedangkan LSP hanya ujian dan materi uji saja. Jadi harganya berbeda dengan yang yang mandiri, yang sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau yang pertama itu 2 juta sampai 2,5 juta, sedangkan dengan yang Halal Center karena beda kondisinya, kita mengeluarkan dana juga tidak sebanyak yang mandiri, maka dia harganya 1,5 juta, dan itu mereka yang memproduksikan. Jadi skema kita sudah bisa dipakai. Saya kira sebelum ke Pak Ketua ya, saya ingin merespon dulu apa yang dari Bapak.
kalau memang itu bisa dianu, Dr. Ratni, bisa dikemas gitu. Karena kan sekarang itu memang saya setuju dengan apa yang disampaikan Mas Wahyu. Ini kan dalam rangka korban ini sudah sangat mendesak sekali. Kita fokus dulu itu yang sudah siap action. Dikemas sampai kepada terbentuknya brosur yang tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu tadi. Sehingga pada saat Mas Wahyu memberikan penjelasan, itu sudah ada dasar acuannya yang sudah kita sepakati bersama-sama. Kalau memang skemanya itu sudah bisa dipakai yang lama, yang sudah terakreditasi, ya sudah itu saja dulu. Cuman perangkatnya kan bisa dalam minggu-minggu ini mungkin bisa dikerjakan dengan cepat ya. Betul, Tapi juga ya memenuhi standar. Kalau bisa nanti Pak Ketua kalau bisa kita fokus dulu kepada yang ini, yang mendesak ini, selesaikan dulu. Nah kalau udah selesai, baru yang lainnya tahap berikutnya adalah yang lain-lainnya. Begitu Pak Ketua. Kalau artinya. Oke, ya, ya. Jadi baik kita akan putuskan ya yang bisa kita kerjakan cepat ya, secara cepat ini. Kita akan perbaiki dulu perangkat asesmennya ya. Iya. Asesmen Juleha kita akan sesuaikan dengan yang ada, dengan ketentuan yang ada. Itu saya rasa nggak lama kan? Karena tadi saya lihat, apa saya dengar tadi kan informasi itu bahwa perbedaan istilah, terus kemudian juga perbedaan tempat, begitu kan. Saya rasa itu nggak lama itu. Seminggu itu kayaknya kalau kita keroyok rame-rame, ini bisa. Gimana kalau kita sepakati bahwa minggu ini kita garap penyempurnaan perangkat ini, perangkat assessment untuk Juleha. Oke, saya kira bagus itu. Ya, gimana? Bagus itu, enggak apa-apa. Ini makanya kita minta kesepakatan ya. Nah, terus kemudian sambil jalan kita juga sudah mulai menyusun brosur. Untuk itu ada tarik. Jadi yang sudah melaksanakan apa ini ya mungkin kita minta turun rebok ya. Tarif berapa sih untuk kondisi seperti ini? Gitu. Kalau untuk yang kondisi seperti yang lain berapa tarifnya kira-kira seperti itu. Jadi mungkin ini apa pembicaraan agak lain. Jadi kita minggu ini akan fokus, tapi juga kita akan tetap melakukan apa penyempurnaan perangkat-perangkat yang 3 skema tadi itu. Jadi kalau saya tim kecil untuk disepakati siapa yang akan menggarap untuk yang minggu ini, yang untuk Juleha ya. Ya, kita sama-sama kita keroyokan begitu. Minta tanggapan. Sebaiknya ada Dr. Ratni yang sudah pengalaman ya. Jadi core-nya itu dari Dr. Ratni. Jadi nanti mungkin draft-nya itu nanti di-share saja kepada yang lainnya. Di sini ada Dr. Sony mengenai Juleha yang sudah menguasai betul ya. Kalau bareng-bareng kita agak susah. Draft-nya dulu. Dr. Ratni kan sudah menguasai betul itu ya, sama Dr. Wikrama, sama Dr. Sony. Kalau udah draftnya sudah jadi, itu lebih cepat Mas. Mungkin daripada keroyokan bareng-bareng itu agak susah nanti. Mungkin gini dong, itu kan ada 18 dokumen ya, 18 apa 23 dokumen yang berbeda kan. Nah, satu orang mungkin satu dokumen, karena kan itu harus menyalin kan ya, ke dalam format yang baru. Jadi misalnya dari 18 apa 24 ya yang harus diperbaiki itu, jadi satu orang satu dokumen dong, dibagi-bagi. Jadi misalnya di target satu orang 1 hari atau 2 hari, atau karena kita jumlahnya tidak mencukupi, misalnya jumlahnya berapa orang, ya mungkin satu orang 2 file atau 3 file gitu. Itu dok. Jadi mungkin dokter bisa ngatur siapa yang mengerjakan apa gitu dok. Nanti bahannya bisa saya support. Baik, ada usul? Bisa diterima usul dari Dr. Ratni? Jadi ada sekian formulir kita bagi masing-masing untuk menyempurnakan sesuai dengan
yang terbaru kan itu kan. Hingga dalam minggu ini sudah siap perangkat assessment tadi itu. Ya. Dokmul, saya sudah share itu hal-hal yang terbaru itu ada di WA grup ya, Dok. Itu nanti silakan dibaca semuanya A sampai Z-nya di sana. Rasa-rasanya memang yang paling berat itu di mapanya itu, dan ini Dok, pertanyaan-pertanyaan baik itu kan kita harus nyiapin, ternyata kita harus nyiapin mulai dari yang tulis, multiple choice, lesan maupun wawancara. Nah, ini skenario mana yang akan kita pilih di antaranya itu. Langkah yang pertama itu tidak bisa sendiri-sendiri, Dok, ternyata. Kalau sudah kita sesuai mapanya, itu akan terbreakdown ke bawah. Pertanyaannya itu macam apa, merefer dengan yang di mapa tadi gitu. Kira-kira gitu, Dok. Ya, jadi tahapan pertama, PR pertama mapa dikerjakan dulu. Habis itu dibagi-bagi, oke. Ada yang misalnya mapa sudah dikerjakan, ini ada misalnya Dr. Agus daftar bikin pertanyaan lisan perjawabannya. Dr. Wikrama bikin pertanyaan melekat dengan checklist dengan demonstrasi bersama jawabannya. Kemudian mungkin Dr. Ambar bikin pertanyaan lisan gitu dan seterusnya. Tertulis mungkin ada lisan, tertulis wawancara melekat dengan demonstrasi, kemudian checklist yang model checklist, ada mungkin multiple choice dan sebagainya. Karena begini, Dok, pertanyaan ini agak sedikit ribet karena harus menyangkut 5 dimensi yang tadi. Harus bisa menggali betul. Kemudian berikutnya harus benar 100%. Satu saja salah atau setengah salah dianggap tidak kompeten, Dok. Gitu. Jadi kapan kita akan sampaikan untuk yang sifatnya multiple choice gitu? Kapan kita akan sampaikan pertanyaan? Kita lihat audiennya, gitu ya, Dok ya. Sepakat dulu ya, mapanya kita siapin dulu ya, Dok ya. Mungkin tim kecil aja lah. Tadi ada Dr. Rati, Dr. Agus, ada Dr. Wikrama gitu. Saya di rumah saja. Tim kecil. Tim kecil ya. Saya itu belum pengalaman loh, Mas Sony. Siap. Ya sudah pengalaman dulu itu, ya. Baik, kalau gitu mungkin memang nggak gampang ya. Saya menyusun untuk Master Butcher itu saya butuh waktu hampir 1 bulan. Karena ada sekitar berapa ya? 40 unit kompetensi, 36 unit kompetensi. Gitu. Tapi kalau Juleha kan tidak banyak. Insya Allah bisa lah mungkin dalam sepekan gitu. Kalau di tiap hari dipegangin, didongkongin gitu. Ya, monggo lanjut, Dok. Mana tim kecil disepakati? Kalau sudah disepakati kan kita tunjuk sekarang ini. Siapa saja tim kecilnya? Tim kecilnya. Di sini yang pengalaman kan Dr. Sony, Dr. Rati, sama Dr. Wikrama, sama Dr. Rati. Dr. Wahyu, Dr. Nah, ini nanti kan mutunya nanti Dr. dari aku. Apa begitu? Sama Dr. Ambar saja. Ya? Dr. Ambar dari Dr. Ambar, oh iya. Oke. 1, 2, 3, 4, 6. Bisa disepakati untuk menyusun mapa. Jadi nanti kalau mapanya sudah siap, baru nanti dibagi-bagi begitu ya, Dok Suni ya? Ya. Oke, nanti dibentuk tim kecil dulu, nanti diumumkan di grup, di WA, kemudian nanti kita bagi lagi, Dok Ratni, misalnya untuk mapa, untuk kompetensi uji MUK, ini siapa, ini siapa, itu seperti itu nanti. Oke, Dok. Nah, itu harus jadi mapa, dimampatkan jadi satu, nanti kita bagi lagi siapa bikin apa, gitu ya? Kira-kira gitu, Dok Mul. Terima kasih. Putus ya, udah ya. Dan masalah ini udah kita putuskan, udah kita ketok gitu ya. Jadi nanti dinotulin nanti pembagian tugasnya nanti lewat grup WA gitu. Baik, Dok Wahyu, apa yang diusulkan sudah kita tidak lanjuti ya, Dok Wahyu ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar begitu. Baik, selain itu ada lagi, Bapak Ibu? Lagunya Kuskus kan kapan-kapan. Ya?
saya jadi ingat lagunya Coast Plus itu kan kapan-kapan, jadi kapan? Yang mana itu? Lagunya Coast Plus gitu. Ini nggak kapan-kapan, ini udah minggu depan. Yang kecil bekerja minggu depan untuk nyusun. Ini sudah berangkat asesmen. Halo, halo. Halo. Pak Ketua. Iya, halo. Ya, gini aja, saya itu maunya saya itu udahlah sekarang yang sudah ada yang mau laku dijual, yaitu tentang Juleha. Nah, umpama buat brosur hanya untuk satu itu saja dulu bagaimana gitu maksud saya, sekaligus ada skema. Jadi kita kalau itu nanti ya itu lagu Gospel itu kembali menjadi favorit gitu. Mungkin bagian Dok Dedi Kurniawan yang bikin brosur. Iya. Makanya ini kan pembicaraan tadi ini kan sebetulnya menindaklanjuti usulan Dr. Wahyu. Kita mau buat brosur, tetapi kita akan susun dulu perangkat asesmennya, kita sesuaikan dulu. Minggu ini, habis minggu ini selesai, baru kita akan perangkat asesmennya selesai, baru kita menetapkan tarifnya. Tarif ya, berapa tarifnya kita bicarakan sama-sama. Tadi Dr. Ratni menyampaikan beberapa kondisi, 3,5 juta seperti ini, 2,5 juta seperti itu gitu kan. Tadi itu. Kelihatannya seperti itu. Itu jadi mungkin di brosur nanti kita satu harga Dok. Jadi kondisi-kondisi itu dibicarakan karena pembicaraan tersendiri gitu. Jadi umumnya satu harga aja. Loh, gitu Dok. Oke, Dr. Ade, ini tadi usulannya Dr. Wahyu. Mungkin bisa nggak membantu ya? Contoh brosur yang terdahulu itu untuk Juleha sudah pernah ada belum? Ada Dok, nanti saya share ke dokter siapa yang mau bikin ya? Mungkin Dokter. Ya, Dok, ini aja Dok. Supaya dirapikan gitu, yang bagus. Ya. Dok Ratni, mungkin bisa di-share itunya dulu karena saya sudah mungkin pernah bikin sebangsa RAB gitu kalau kita melakukan penyelenggaraan, itu nanti mungkin bisa kita bikin komponen-komponen dengan kita revisi dengan kondisi terkini gitu misalnya. Jadi di brosur mungkin saya sepakat satu harga, tapi kita punya skenario harga yang lain, misalnya penyelenggaraan oleh siapa, misalnya tidak pakai menginap, tiap hari pulang, terus kemudian konsumsi sudah ditanggung, kan tinggal membayari biaya untuk uji kompetensinya, untuk TUK-nya, kemudian ditambah dengan biaya sertifikasi dan biaya asesor. Dan kemudian yang kita juga harus cadangkan keuntungan untuk LSP. Karena ini kan kita dari sana ya, bukan habis dipakai untuk asesor saja dan seterusnya. Gitu ya Dok, coba nanti boleh japri dengan saya dan Dr. Rama, mungkin kita formulasikan harganya, nanti kita share, nanti kita diskusikan. Nanti berikutnya selain membahas itu tadi, kita bahas juga hal ini ya, gitu ya Dok ya. Baik Dok, sebelum ini saya lanjut sedikit, saya mau share untuk Juleha itu apa saja, tim yang tergabung siapa saja, gitu ya Dok ya? Iya. Sebentar, mana tadi? Sudah saya buka kayaknya. Ini Dok. Ini kita punya PR itu 13. Kita mau berapa masukin? Yang masukin tim apa? Halo Dok, ada 13. Ini yang agak-agak ini yang Pak Haji ini 1, 2, 3. Saya baiknya saja Dok. Ini kan ada 13 Dok. Tinggal ini siapa ngerjain apa kan Dok? Ya. Gitu, nggih?
Kok nek radi fokus ke sisan kok. Ora dadi. Gimana? Kok sudah meneng kok. Ya, Oke, sudah sementara gitu aja. Nanti baginya dari itu ya, Dok. Siapa yang mau membagi ini nanti? Dokter ya bantuin ya. Ini kan Dokter nanti bantuin bagi ini. Ya, oke. Jadi 1, 2, 3, 4 sampai 5. Dokter Wikrama ya. Dok Wikrama. Dok. Mana? Dok Wikrama. Mana Dokter Wikrama? Mana Dokter Wikrama? Masih nggak ini? Masih ada, cuma nggak ada videonya sama suaranya. Oke. Ya, kemudian 6, 7, 8, 9. Sopo ini? Nah, 6, 7, 8, 9 saya, Dok Darni. Sampai 10 deh. Sampai 10. Dokter Sony ya? Ya. 11, 12, 13 Dokter Ratna ya. Dokter Ratni ya. 11 sampai 13. Dokter Ratni. Ya. Terus Yang teknis saja. Terus ya, Dok. 11, 12, 13 ya. Ya. Wes. Nek ra ngono ora rantu Ya, rampung. betul. Clear ya? Itu Ya, semuanya sudah pengalaman semua itu 3 orang itu ya. Mantap itu. Ya, itu Dokter Wikrama itu yang paling berpengalaman itu. Ya. Ya. Bagus itu. Wah, bagus. Dokter Agus ya. Kalau yang Dokter Sony, kalau pengalaman itu kan cepat anunya itu. Mengerjakannya itu. Ya. Terus yang belum terjawab, nanti siapa yang bikin brosur ini? Dokter Dedi. Dokter Dedi. Ya. Dokter Dedi bisa. Dokter Dedi. Brosur ini. Iya. Dokter Dedi bikin brosur ya? Iya. Tapi nanti rinciannya Dokter Sony yang akan membuat alatnya itu. Oke. Kode ini seperti apa? Oke. Ini dong. Nanti Kalau gini, saya ini nggak berpengalaman apapun tentang LSP ini ya, masih menyimak saja ini. Nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Materinya dari Dokter Ratni bisa. Kalau redaksinya dikasihkan ke saya, bisa saya bantu untuk. Ya wes. Di sini ada desainer yang lebih canggih loh, Dokter Wikrama itu. Wikrama juga bisa. Kalau saya kan paling saya nyuruh orang. Saya sih punya desainer di tempat saya, tapi ya saya paling nyuruh dia. Tapi kalau mudah-mudahan sih seleranya sama. Kalau Dokter Wikrama kan gitu. Terjawab ya. Jadi materi brosurnya itu nanti dari Dokter Sony dan Dokter Ratni materinya ya. Redaksinya ya. Terus kemudian nanti desainernya nanti dengan ya kalau cuma desain saja bisa lah. Tapi kalau disuruh nyusun brosur saya angkat tangan, Dok. Iya, desainnya. Ya. Oke ya, jadi Dokter Wahyu clear ya. Brosur dan apa tadi yang 1 sampai formulir asesmennya tadi itu mudah-mudahan minggu ini bisa selesai. Sehingga kalau ini udah selesai bisa langsung dipublikasi. Itu kan kira-kira Dokter Wahyu ya? Oke. Baik, ini sudah clear. Selain itu ada lagi nggak yang lain? Cukup ya? Cukup dulu. Baik, kalau gitu nanti hasil rapat malam ini notulennya akan bisa oleh ya, apa saja yang sudah diputuskan.
Terus masing-masing kami harapkan masing-masing manajer dan jajarannya untuk mendalami ruang lingkup tugasnya ya apa saja gitu, sehingga bisa menyusun ya rencana kerja lah gitu. Walaupun kita masih sedang mengenal apa ini LSP ya, tapi kita akan coba itu. Kalau tidak ada lagi, apa kita akhiri ini pertemuan malam ini karena ini malam minggu ya. Ya dok, mau ngapel dok. Baik, Dokter Mo, saya pikir sudah bisa ditutup ya. Iya. Jadi alhamdulillah, jadi pertemuan hari ini bisa menghasilkan kesepakatan. Jadi mohon nanti seperti saran saya 2 minggu sekali aja nanti kita adakan pertemuan ya. Di samping itu menjalankan apa yang sudah diputuskan ya. Jadi beberapa tahapan. Pokoknya nanti setiap kali meeting ini menggunakan fasilitas yang sudah kita punya, karena PPDHI sudah punya Zoom yang berlangganan, bisa 10 host, artinya tadi kan semua share bisa share dokumen ya. Jadi monggo silahkan, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus LSP, dan mari kita jaga kekompakan sehingga kita bisa segera menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi LSP kita. PR yang masih belum dilaksanakan adalah Dr. Ratni yang berkaitan dengan yayasan ya, supaya nanti Dr. Eni segera bisa ambil alih masalah keuangan ya, Dr. Eni. Silahkan Dr. Eni. Nanti tinggal nunggu surat apa namanya Dr. Ratni? Surat serah terima ya dari ketua yayasan yang lama. Saya harapkan kalau bisa dalam minggu ini sebelum awal Juli sudah bisa kita realisasikan ya. Mohon dibantu Dr. Ratni untuk berkomunikasi dengan Dr. Heru ya. Baik, sebelumnya sebelum ditutup saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Mo, Dr. Sony, Dr. Aris, Dr. Dedi, Dr. Eni, Dr. Imam, Dr. Ratni, Dr. Ambar, Dr. Sinta, Dr. Wahyu, kemudian Dr. Agus, yang semuanya sudah bisa hadir. Dr. Andi masih ada ya? Dr. Andi masih ada? Baik. Okay. Masih ada? Hadir ya. Nanti tinggal memfollow up itu ya dok, yang PJTOH itu kita sama-sama ke Kementan cara mengenai persyaratan PJTOH. Kemudian sekaligus skema yang untuk obat-obatan. Namanya itu Asohi dok. Asohi dipanggil LSP. Ya, kalau bisa Pak Mul bisa mengundang Asohi Pak Mul untuk bicara mengenai itu apa, membuat skema yang untuk PJTOH. Nah nanti Dokter Andi koordinasi ya sama Dokter Mul kapan bisa dilakukan. Siap. Ya, oke. Saya pikir kalau sudah tidak ada, mari kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.